وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalulillah wala hawla wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa nifitina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh. Kemudian kita bisa melanjutkan majelis ilmu kita, yaitu melanjutkan materi Matan Abu Syuja, yaitu sebuah kitab ringkasan fikih Imam Asy-Syafi'i yang diringkas oleh Al-Qadhi Abu Syuja, seorang ulama yang belajar fikih Syafi'iyah sudah selama 40 tahun. Jadi kepakarannya tidak diragukan. Kita sampai di bab al-mashu alal jabiroh, mengusap balutan, perban. Wasahibul jabair, dan orang yang memakai perban, yamsahu alaiha, dia mengusap ke atas perbannya, wala i'adah alaihi ingkana wad'uha ala tuhrin, dan tidak perlu mengulangi jika ia meletakkan balutan itu dalam keadaan suci. Mengulangi apa? Mengulangi sholatnya. Jadi wudunya dengan mengusap perbannya, dan kemudian dia nggak perlu mengulangi sholatnya karena perbanan itu selama gitu, dia posisi perbannya itu dalam keadaan suci. Wa yatayammamu likulli faridah, dan dia melakukan tayamum pada setiap kali melakukan sholat wajib. Wa yusolli bitayamumi, dan dia sholat dengan bertayamum wahidan masya'a minan nawafil, sesuai, dan dia bertayamum wahidan sekali, masya'a sesuai dengan yang dia inginkan, minan nawafil, pada posisi ketika ingin sholat sunnah. Ya, intinya orang yang kemudian menggunakan perban, dia pas pakai itu pastikan dia suci perbannya. Kemudian yang kedua, ketika dia benar-benar pakai perban yang nggak boleh kena air, maka ya sebaiknya nggak usah wudu tapi bertayamum. Itu ya poinnya ini. Allah ta'ala alam. Kemudian kita masuk di anwa'u an-najasat, macam-macam najis. Pasalnya wa kullu ma'iun, dan semua cairan kharaja minas sabilaini, yang keluar dari dua jalan, yaitu kemaluan dan dubur, najasa illal mani, semuanya najis kecuali air mani. Jadi apa yang keluar dari depan dan dari belakang berupa cairan, ma'iun, maka najis semuanya illal mani, kecuali air mani. Wa ghasala jami'al abwal, dan mencuci semua kencing, wal arwas, dan kotoran, wajibun, hukumnya wajib, illa, kecuali baulas sobi, kencingnya bayi, alladzi lam ya'kulut ta'am, yang belum makan ta'am.
fa innahu yadharu barsyalma alaihi. Karena cara mensucikannya adalah dengan dipercikkan air di atasnya. Nah, hanya saja kalau kita kontekskan dalam hadis, sobi di sini sobi laki-laki, bukan sobi perempuan. Tapi beliau ini tidak membagi antara laki-laki dan perempuan. Jadi semua bayi yang belum makan apapun selain ASI, dia cara nyucikannya dipercikin. Wala yu'fa an say'in minan najasat, dan tidaklah dimaafkan dari najis-najis illal yasir, kecuali yasir di sini dimaknai sedikit, kecuali sedikit minadam wal, ini bukan koih ya, tapi koih. Nah, ini harusnya. Kecuali darah dan muntah. Artinya kalau muntah sedikit, darah sedikit, itu nggak apa-apa. Tapi kalau darahnya banyak, itu sebaiknya di stop dulu sholatnya, di apa istilahnya, di mampetin dulu, biar mampet. Kalau udah mampet lanjut. Kemudian wamala nafsalahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina, dan hewan yang tidak mengalir darahnya apabila nyemplung ke dalam, waqa'a berada di dalam bejana, wa mata fihi, dan dia mati di situ. Jadi ada hewan yang kecemplung air yang ada di bejana, dan dia mati di situ, fa innahu la yanjasur, maka itu tidak menyebabkan najis. Ayam kecemplung ember, mati di situ. Wal hayawanu kulluhu tohirun, dan binatang semuanya suci, illal kalb wal hinjir, kecuali anjing dan babi, wama tuladu min huma au min ahadima, atau yang terlahir dari dua-duanya atau salah satunya. Ini saya contohkan ya, anjing kawin sama serigala, si anjing ya anaknya itu ya najis. Artinya apa? Binatang hukum asalnya kalau kecemplung di air yang ada di bejana, airnya nggak apa-apa, nggak najis, kecuali anjing dan babi atau yang terlahir dari anjing dan wal maitatu kulluha najsatun, dan bangkai semuanya najis, illa samak wal jarot, kecuali ikan dan jarot, belalang, wal adami, dan manusia. Artinya apa? Kalau ada bangkai ikan boleh dimakan, bangkai belalang boleh dimakan, mati gitu. Loh, berarti ini bangkai manusia boleh dimakan, bukan gitu maksudnya. Maksudnya adalah ya, manusia yang mati itu, atau kalau kamu nyentuh si mayit itu enggak kemudian kamu kena najis, enggak. Nah, kenapa kok disunahkan mandi? Kan sunnah. Kalau memang kena najis berarti wajib mandi. Nah, karena sunnah ya, kalau nggak mandi pun nggak apa-apa. Kemarin sudah saya jelaskan ya, hikmah kenapa kalau kita ngurusin jenazah kita sebaiknya mandi. Kemudian ya silu al ida, dan bejana, dan mencuci bejana min wulughil qalb,
antara dijilat anjing, wal hinjir, dan babi. Padahal hadisnya kan soal anjing ya, tapi di sini beliau memasukkan juga babi. Sab'u marat, banyak 7 kali. Ihdahunna biturab, salah satunya dengan tanah. Jadi beliau tidak membatasi di depan atau di belakang, bebas. Pokoknya salah satunya pakai tanah. Wa yaghsulu min sa'irin najasat, dan dicuci dari semua najis marrotan sekali aja, ta'ti alaihi, yang terkena najis kepadanya, bejana itu, selain kena anjing dan babi, itu sekali aja. Wassalah satu afdol, tapi 3 lebih utama. Wa idza takhallat al-khamrah, dan apabila khamr telah menjadi cuka, binafsiha, dengan sendirinya, toharat, maka itu suci. Wa in khullilat bitorhin syai'in fiha lam tadhur. Tapi jika kemudian menjadi cuka karena diberikan sesuatu, maka dia tidak suci. Maksudnya kalau terjadi fermentasi dengan tambahan, itu berarti najis. Homer itu najis, gitu kan? Maka kalau si Homer itu dengan sendirinya nggak diapa-apain terus berubah menjadi cuka, itu kan proses selanjutnya itu. Kalau dia kemudian menjadi cuka dengan sendirinya, maka cukanya halal. Tapi kalau ada tambahan-tambahannya untuk jadi cuka, maka itu najis, menurut Al-Qadi Abu Suja. Baik, kemudian kita masuk di al-haid, wal nifas, wal istihadah. Ini untuk perempuan ya. Berarti laki-laki nggak usah belajar, ya belajarlah, karena dia nanti kan nikah dengan perempuan, mungkin dia punya anak perempuan, mungkin ibu dia ditanya ibunya yang perempuan. Pasalnya yaitu wayah ruju minal farj salah satu dimain, dan keluar dari kemaluan ada 3 macam darah. Konteksnya perempuan ya. Pertama, damul haid, darah haid, wan nifas, dan nifas, wal istihadah, dan darah istihadah. Wal haid, adapun haid, buat damu al kharij minal farsid mar'ah, yaitu darah yang keluar dari kemaluan perempuan ala sabili sihah, dalam posisi dia sehat itu. Wanitanya sehat. Min ghairi sababil wiladah, bukan karena sebab melahirkan. Walau nuhu aswad, dan warnanya hitam. Muhtadimadza, dan ini katakan ya, muhtadimadza, terasa panas dan perih. Artinya waktu keluar itu ada rasa nggak enak itu, nggak nyaman gitu. Artinya ini beliau ngomong gini ya tentu hasil 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 pengamatan gitu. Mungkin beberapa sampel perempuan atau gimana. Ya, saya nggak ngerasakan kayak gitu. Ya, semua kembali kepada masing-masing ya. Ya kalau kita nggak merasakan ini ya. Karena yang saya tahu tuh wanita kalau haid itu, khususnya yang belum nikah itu biasanya ada kondisi-kondisi dia kesakitan gitu. Alam lah kalau kalian. Kemudian selanjutnya wan nifas, dan ada pun nifas wa adamul kharij, yaitu darah yang al kharij yang keluar akibul wiladah, karena sebab melahirkan. Jadi sehat bukan melahirkan, itu adalah haid, tapi karena melahirkan itu nifas. Wal istihadah, adapun istihadah wa adamul kharij, yaitu darah yang keluar fi ghairi ayyamil haid, di luar hari-hari haid, wan nifas, dan di luar juga dalam konteks. Wa qalul haid, dan haid yang paling
sedikit, yaumun wa lailatun, yaitu 1 hari 1 malam. Itu haid paling sedikit itu 1 hari 1 malam atau 24 jam. Wa aksaruhu, dan yang paling banyaknya adalah khamsatu asar, 15 yauman. Artinya kalau ada wanita pas tanggal haid, dia haidnya lebih dari 15 hari, maka dianggap haidnya cuma 15 hari. Wa ghalabahu sittun au sab'un. Dan umumnya biasanya itu 6 sampai 9. 6 atau 9. Maaf, sampai 7. 6 atau 7. Jadi paling sedikitnya sehari semalam, paling lamanya 15, umumnya 6 atau 7 hari. Seminggu lah. Wa aqallun nifas, dan nifas itu paling pendek, lahdotan, sebentar aja gitu. Maksudnya apa ya? Keluar habis itu mandek ya, berarti itu nifasnya selesai gitu. Wa aksaruhu situna yauman, dan maksimalnya 60 hari. Jadi ini agak beda ya. Jadi beliau justru menyebutkan nifasnya wanita itu maksimal bisa sampai 60 hari. Dengan catatan darahnya masih keluar terus ya. Wa ghalabuhu, dan umumnya arba'una yauman, 40 hari. Wa aqallu tahru bainal haidotaini, dan ya, masa minimal suci antara 2 haid satu dengan yang lainnya, yaitu satu asar 15 yauman, hari. Wala hadda di aksari, dan tidak ada batas maksimalnya. Artinya kalau orang ini haid nih sekarang nih seminggu gitu kan, terus dia haid lagi 2 bulan lagi, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian baru seminggu ini haid, terus minggu depan haid, nggak boleh. Itu dihitung bukan haid sampai minimal 15 hari. Silakan ya, artinya ini dicocokkan dengan kondisi kita masing-masing, kita masuk yang mana. Dan ini pelajaran penting banget, karena kalau ada wanita tuh yang, wah dia merasa haidnya sebulan, gitu. Nggak bisa lah. Nah, kalau pakai referensi kitab ini ya maksimal 15 hari. Artinya kalau dia sebulan merasa haid dan nggak sholat sama sebulan, berarti dia selama 15 hari dia meninggalkan sholat. Berarti ya bisa besar. Maka dalam sebuah hadis, seorang yang sengaja meninggalkan sholat asar, itu amal ibadahnya bisa terhapus semuanya. Hanya orang wanita ini harus benar-benar belajar fikih ini gitu. Dan nanti kalau kitab yang lain tentu berbeda lagi, ada beberapa perbedaan. Maka kalau menurut saya ya, kalau memang kita belajar fikih Syafi'iyah, kita pegang dulu ini sebagai pegangan kita. Adapun kitab lain, referensi lain, maka itu jadikan semacam penambah informasi aja. Gitu. Jadi sebagai wanita khususnya, ya laki-laki juga perlu tahu. Nah, ini tolong diingat-ingat dengan benar itu. Kemudian dikatakan bahwasanya wa aqallu zamanin tahidu fihi, dan usia yang paling sedikit seorang itu bisa haid almar'ah, wanita, yaitu tis'asinin, 9 tahun. Tentu konteksnya dalam hal ini ibunda Aisyah. Umur 6 tahun dinikahi Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berkumpul dengan Aisyah radhiyallahu an, itu umur 9 tahun. Dan pernah saya jelaskan juga bahwasanya dalam kondisi situasi sosial politik waktu itu yang sedemikian keras, biasanya wanita umur 9 tahun itu udah gede gitu. Saya pernah ketemu orang atau lihat orang Papua umur 13 tahun, 10 tahun itu udah besar. Nah, maka lingkungan itu bisa kemudian mempercepat proses pertumbuhan seseorang. Wa aqallu al hamil, yaitu hamil yang paling singkat, yaitu sittatu asyhurin, 6 bulan. Ini tentu berdasarkan keilmuan waktu itu. Nah, ternyata sekarang keilmuan sekarang yang prematur itu ada yang 5 bulan lebih dikit itu bisa
dilahirkan. Tapi umumnya memang 6 bulan ke atas. Wa aksaruhu, dan yang paling banyaknya yaitu arba'u sinin. Nah, ini saya belum pernah ketemu ya orang hamil sampai 4 tahun. Wa ghalabuhu, dan umumnya adalah tis'atu asyhurin, yaitu 9 bulan. Apa fungsi dari disebutkan masa-masa kehamilan ini? Karena wanita itu kalau hamil dia nggak haid. Jadi ya selama dia hamil maka dia nggak haid, dia bisa bebas untuk melakukan ibadah-ibadah tanpa terhalang sebagaimana orang yang Allah Ta'ala. Kemudian wa yahrumu bil haid wan nifas, dan ma yahrumu, apa yang diharamkan bil haid wan nifas, pada atau ketika orang itu mengalami haid atau nifas. Wa yahrumu, dan diharamkan bil haid wan nifas sama niyata asya. Ketika seorang itu kena haid dan nifas itu 8 hal. Pertama as-sholah, sholat, wassaum, dan puasa, wal qiraatul Quran, dan baca Al-Quran. Ini di sini berarti bacanya aja nggak boleh. Baca nggak boleh. Kemudian wa mashul mushaf wa hamluhu, dan mengusap atau mengusap lah, mashul mushaf, memegang mushaf, mengusap mushaf, wa hamluhu, dan membawanya, menentengnya. Artinya kalau seorang perempuan baru bersih rumah ada Al-Quran tergeletak, mungkin bekas suaminya dibaca gitu kan, jangan langsung diambil gitu. Panggil itu suaminya atau anaknya atau siapalah gitu. Dek, atau mas, tolong ini masukin atau taruh di rak situ mas. Memang tanganmu ngopo toh? Nah, misalnya gitu. Aku haid mas itu. Memang orang itu bohong. Udah ketahuan kamu nikah sama orang laki-laki yang nggak belajar fikih. Ya makanya penting belajar fikih pada laki-laki itu ya gitu. Jadi misal istrinya minta tolong tuh terkait dengan itu, dia langsung oh iya kamu kan haid ya. Waduhulul masjid, nah, masuk masjid aja nggak boleh gitu kan untuk wanita haid. Dan sekali lagi ini bukan karena wanita itu dianggap hina, dianggap kotor karena haid, enggak ya, tapi lebih kepada haidnya itu yang najis gitu loh ya. Jadi nggak usah baperan, nanti orang emansipasi wanita lihat ini, loh ini loh wanita nggak boleh ini nggak boleh itu, enggak ya. Wat tawaf, dan nggak boleh juga tawaf di Baitullah Al-Haram. Wal watok, watok di sini berhubungan suami istri. Maksudnya pada area al-khitanain kemarin, yaitu pada 2 kemaluannya nggak boleh. Tapi kalau istilahnya sebagai suami istri dia bercengkrama gitu kan, mesra-mesraan dalam posisi haid nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai terjadi pertemuan 2 kemaluan. Kemudian wal istim tak bima baina sarroti wal rokbati, yaitu bersenang-senang di antara pusar dan lutut ya tadi itu. Jadi apa namanya? Apa itu bahasa? Melakukan proses ya, merangsang pasangan itu pada area antara pusar dan lutut. Situlah ya. Nah, cilik-cilik itu. Kemudian masuk di bab selanjutnya yaitu ma yahrumu alal junub, apa-apa yang diharamkan buat orang yang junub. Berarti berlaku buat laki-laki juga ya. Ini kan haid wa nifas hanya untuk wanita, ini berlaku untuk laki-laki juga. Wa yahrumu alal junubi, dan diharamkan untuk orang yang junub khamsatu asya, 5 hal. As-sholah, nggak boleh sholat orang junub, laki-laki junub nggak boleh sholat. Wa qiraatil Quran, nggak boleh baca Quran. Wa masul mushaf, dan menyentuh mushaf. Wa hamluhu, dan membawanya. Kemudian wa tawaf, nggak boleh tawaf. Jadi babis bibi basah boleh mandi dulu. Kemudian
wal labisu fil masjid, diem di masjid, nongkrong di masjid, apa bahasanya, duduk-duduk di masjid, tiduran di masjid, basah, ngantuk, dari masjid, nggak boleh, mandi dulu. Kemudian, ma yahrumu alal muhdis, dan apa yang diharamkan pada orang yang berhadas. Wa yahrumu alal muhdis salah satu asya, diharamkan buat orang yang berhadas 3 hal. As-sholah, wa tawaf, wa mashul mushaf, wa hamluhu. Yaitu nggak boleh sholat, kalau punya hadas, ya habis kencing, ya belum cebok, ya bersihkan dulu kemaluannya, celananya kena air, ya kena air kencing, ya diganti. Maka kalau itu masih ada najisnya, maka nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf, wa mashul mushaf, nggak boleh menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan tidak boleh membawanya. Loh, berarti ini nggak boleh nyentuh mushaf ini berlaku untuk orang haid, orang junub, dan orang yang berhadas. Iya. Dalilnya apa? La yuhibbu illal mutahharun. Jadi kalau kamu ya kan mau megang mushaf, mau baca Quran, wudu dulu. Tuh, gampangannya gitu, wudu dulu. Walaupun kamu nggak junub, walaupun kamu nggak haid, tapi wudumu batal dalam artian kamu tadi kentut, maka wudu dulu pegang mushaf. Kok pas baca kentut lagi, wudu lagi. Gitu ya. Jadi beliau rahimahullah ini benar-benar mengagungkan Al-Quran sampai pada posisi kalau mau ngaji harus wudu dulu. Nah, itu fikih Syafi'iyah ya. Jadi kamu kalau ngaku Syafi'iyah mau baca Quran langsung aja gas gitu ya. Dan karena sekarang ada HP, maka hukum itu tidak berlaku ketika kamu bacanya pakai HP. Nah, tapi kalau kemudian saya mau baca pakai HP terus saya mau wudu boleh enggak gitu ya? Dia boleh, malah bagus. Cuman hukum HP tidak sama dengan hukum mushaf yang disampaikan tadi. Beliau sangat akurat menulisnya. Di sini dituliskan wa mashul mushaf. Jadi bendanya disebut mushafnya ini. Ya. Baik, kita masuk di kitabus shalah. Enak belajar ringkasan itu. Jadi intinya gini-gini. Dan jangan nanya dalil ya, karena dalam ringkasan nggak disebutkan dalilnya. Kalau mau nanya dalil, karena ini fikih Imam Syafi'i, rujuk lagi ke kitab Al-Umnya Imam Syafi'i. Di situ ada dalil. Itu ya. Nanti terus ada lagi yang nanya, duh kok di kitab Imam Syafi'i hadisnya nggak ada riwayat Imam Bukhari atau apa? Lah Imam Syafi'i lahir duluan daripada Imam Bukhari gitu loh. Jadi tentu beliau nggak kemudian menyebutkan rawahu Bukhari, rawahu Muslim, muttafaqun alaih gitu. Itu yang harus kita pahami. Jadi Imam Syafi'i itu lahir duluan sebelum Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari lahir belakangan. Jadi kitab Sahih Bukhari baru ada setelah fikih Imam Syafi'i tertulis. Gitu ya. Penting tuh belajar sejarah, belajar fikih, biar ngerti. As-salatu mafruḍah khamsun. Nah, salat wajib itu ada 5. Ad-duhru. Nah, yang pertama duhur. Kapan itu? Wa awwalu waqtiha, dan waktu awalnya yaitu zawali syams, ketika matahari tergelincir. Jadi matahari itu di tengah kita tet itu kita nggak boleh sholat. Nah, begitu tergelincir sidik, tek, nah, itu sudah masuk waktu duhur. Dengan memahami ini, kamu sebenarnya nggak perlu tergantung sama yang namanya jam. Nah, alhamdulillahnya ya toh negeri kita ini sudah bikin jadwal resmi dari pemerintah. Ya kita tinggal ngikuti sih lihat jadwal itu. Cuman konteksnya kenapa kita bisa harus belajar fikih kayak gini nih? Misal kamu nanti safar di tempat yang nggak ada jadwal itu, atau mungkin di negeri kafir, atau mungkin kamu naik gunung gitu kan nggak ada toh jadwal sholat ditempel di pohon-pohon itu kan nggak ada gitu. Maka pentingnya belajar ini kayak gitu. Wa akhiruhu, dan waktu terakhirnya juga soro dilun, apabila kemudian bayangan itu kullu syai'in mislahu, panjangnya seperti bendanya. Jadi caranya tongkat kamu tancapkan, jebret, tongkatnya 1 meter, bayangannya kok ya 1 meter, maka itu berarti sholat duhurnya itu sudah selesai waktunya. Kemudian wal asr, maaf, ba'da diluz zawal, setelah ya,
berlalu bayangan rembangnya. Artinya setelah kemudian berlalunya matahari yang azawal tadi loh, yang bergeser itu. Jadi nggak tegak lurus di atas kepala kita, begitu geser sedikit tek, nah itu masuk waktu duhur. Sampai kapan? Sampai bayangan itu ya panjangnya seukuran bendanya. Bendanya 1 meter, ya tancapkan ya seukuran itu. Nah, apa ya harus 1 meter? Ya enggak. Apa namanya? Pensil atau pena mau tancapin ya bisa. Tapi yang jelas ini juga harus kena matahari langsung. Jadi kamu bisa ngukur itu panjangnya seberapa. Kemudian masuk pada pada sholat berikutnya yaitu wal asru, dan sholat asar wa awal waktiha, dan waktu awalnya yaitu azyadatu ala dilil misal, yaitu ketika satu bayangan itu melebihi ya, dari ukuran bendanya. Bendanya 1 meter, kok ini sudah 1 meter lebih, berarti masuk asar. Wa akhiruhu, dan terakhirnya fil ikhtiyari, yaitu dalam pilihan ila dillil mislaini, yaitu ketika panjang bayangan itu 2 kali lipatnya. Jadi kalau 1 meter bayangan 2 meter, maka itu berarti sudah berakhir tuh waktu asar. Wafil jawazi ila ghurubi syams, tapi masih diperbolehkan ya untuk sholat sampai matahari tenggelam. Jadi asar itu sebenarnya waktu pendek itu. Yaitu kapan? Dari dari benda itu panjang bayangannya itu 1 kali lebih dikit itu udah masuk sampai 2 kali. Itu sebenarnya nggak lama itu, paling antara kalau di Jami misalnya adanya itu jam 3, maka itu antara sekitar jam 3 sampai jam 4 atau setengah 5. Makanya kalau asar tuh buru-buru, jangan lama-lama gitu. Nah, tapi kalau akhirnya misal ketiduran dan langsung kemudian bangun, maka ada waktu daruratnya, yaitu setelah itu sampai tenggelamnya matahari. Jadi jangan kemudian digampang kayak mengko sholatnya jam 5. Itu ciri-ciri orang munafik kalau kayak gitu. Kemudian wal maghrib, sholat selanjutnya adalah sholat maghrib. Wa waktuha, waktunya cuma satu. Wahwa guru bisa sejak matahari tenggelam. Jadi matahari kan bulat tuh. Sejak bentuk bulatnya itu hilang semua, mendelep-lep, ya, itu masuk maghrib. Nah, jadi masih kelihatan sedikit ya, berarti belum maghrib. Gitu. Kemudian wabi miktari ma yu'adzinu wa yatawaddau. Kemudian ukuran lamanya adalah total waktu adzan, wudu, wa yasturul aurah, dan menutup aurat. Kemudian wa yuqimus shalah, dan mendirikan sholatnya. Wa yusolli khamsa raka'atin, gitu. Yaitu sholat maghrib itu 3 rakaat dan ditambah 2 berarti totalnya 5 rakaat. Maksudnya gini loh, waktu maghrib itu pendek. Beliau mengatakan kapan mulainya? Sejak matahari tenggelam. Terus sampai kapan berakhirnya? Ya pendek, seukuran dengan apa? Cukupnya dilakukan adzan, iqomah, kemudian nutup aurat, ya laki-laki pakai baju yang proper, perempuan pakai mukena atau pakai baju yang proper juga buat sholat. Kemudian seukuran menjalankan sholat 3 rakaat dan tambah 2 gitu. Jadi kalau itu sudah selesai, adzan, iqomah, kemudian nutup aurat, sholat 3 rakaat plus 2, nah, maka waktu maghrib sudah selesai. Gitu. Nah, kalau dalam kitab fikih yang lain atau misal ada tambahannya, yaitu ketika matahari tenggelam, itu ada namanya fajar. Fajar apa? Fajar rifai. Enggak. Ada namanya fajar senja itu. Fajar sodik itu, nah ada cahaya, jadi langit itu cahayanya masih merah itu. Biru kok ya. Biru. Nah, begitu kemudian birunya ini hilang semua, berarti sudah masuk waktu isya. Kalau kemudian pagi, matahari kan mau terbit tuh. Nah, subuh itu ditandai dengan mulai munculnya fajar itu juga, yaitu fajar sodik. Langitnya itu warnanya rada merah gitu kan, sampai matahari nongol itu jadi kuning gitu. Itu matahari nongol sedikit ya, waktu subuh habis. Gitu. Makanya ini harus difahami. Kemudian wal Aisyah, dan Aisyah yaitu awal waktu waktiha, dan awal waktunya gitu.
Idza ghabas sufuk, apabila kemudian muncul syafaq al-ahmar, warnanya merah, wa akhiruhu fil ikhtiyar, dan akhirnya, yang terakhirnya, yaitu boleh milih, yaitu ilas sulusilail, sampai sepertiga malam yang terakhir. Jadi kalau malam itu dimulai dari jam 6 gitu, sampai jam 5, gitu. Berarti kan itu sekitar 11 jam. Maka dibagi 3 tuh. Berarti kan sekitar kalau 4 kan 12, ya kebelah 4 lah gitu. Berarti 6 tambah 4 itu berapa enggak? 6 tambah 4. 6 tambah 4, 10 tambah lagi 14, jadi sekitar jam 2. Yaitu sholat isya itu bisa sampai kemudian, kalau menurut kitab ini, yaitu sampai sepertiga malam, yaitu sekitar jam 2-an, yaitu jam 2, jam 3. Wafil jawaz ila tulu'is fajri as-sani. Nah, kemudian kok ibaratnya kepepet gitu kan, bangunnya mepet banget saking capeknya, ya bisa sampai terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar sodik, pagi-pagi. Wasubhu, dan subuh. Wa awal waqtiha tulu'il fajar as-sani, yaitu ketika terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar sodik tadi. Wa akhiruhu, dan akhirnya yaitu al-ikhtiyaru, bisa milih ila isfari gitu, sampai sudah terang, matahari sudah keluar. Wa fil jawaz ila tulu'is syams, dan kemudian diperbolehkan sampai matahari itu terbit. Tapi jangan diakhirkan itu. Jadi konteksnya kalau emang sudah terbangun itu. Ya sudah, ya pokoknya kalau masih ada waktu seperti ini silakan sholat lah. Jangan sampai sengaja diakhirkan. Allah taala alam. Kemudian suruh wujub sholat itu, syarat wajibnya sholat, dan pasalnya yaitu wasyara itu wujub sholat, dan syarat-syarat wajibnya sholat salah satu asya, ada 3 hal. Pertama, orang yang sholat harus al-Islam. Jadi kalau orang sholatnya ini orang agamanya Kristen, ya dia nggak kepake ya sholatnya. Kemudian wal bulugh, balik, anak kecil sholat gitu kan, ya kalau salah-salah ya masih nggak apa-apa. Orang tuanya ngajarin supaya benar. Wal akal, dan dia berakal, nggak sakit jiwa. Nah, orang sakit jiwa, gila, sholatnya nggak sah. Wahwa haddut taklif, dan ini adalah batasan taklif, yaitu orang yang dibebani syariat. 3. Ini nanti berlaku terus, yaitu Islam, balik, berakal, maka dia harus menjalankan syariat. Oh, aku wong wedok, aku perempuan, kapan aku harus berjilbab? Pertama Islam, yang kedua balik, kemudian yang ketiga berakal. Wajib berarti pakai jilbab, nggak boleh dicopot. Loh, aku kalau pakai jilbab nggak cantik ya. Kalau dilepas baru kelihatan cantik. Nanti di depan suamimu atau mahram-mahrammu silakan dilepas. Bab selanjutnya, as-sholawatul masnunah, sholat-sholat yang disunahkan. As-sholawatul masnunat, sholat-sholat yang disunahkan, khamsun, ada 5. Pertama, al-aidani, 2 sholat id. Ini disunahkan menurut Abu Suja. Ya, nanti di kitab fikih yang lain ada berpendapat itu wajib. Tapi kalau wajib, kalau kamu ketinggalan kan harusnya dikodok. Nah, kan nggak ada kodok sholat id. Soal kamu bangunnya siangan jam 8, sholat itu bubar. Nah, karena nggak ada kodok sholat id, mungkin beliau Imam Abu Suja ini berpendapat ya nggak, berarti nggak wajib gitu. Tapi sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang ditekankan, yang didorong untuk kemudian orang itu kalau bisa tuh berangkat gitu. Jangan malas-malasan gitu. Kemudian wal kusufani, dan sholat 2 gerhana. Kemudian wal istisqa, dan sholat istisqa disunahkan. Kemudian bab selanjutnya wassunanu, sunah-sunah at-tabi'atu, yang mengiringi lil faraid, yang mengiringi sholat-sholat fardu. Apa tuh? Wassunanu at-tabi'atu lil faraidi, yaitu sunah-sunah yang mengiringi sholat fardhu, sholat wajib, yaitu sab'atu asar, ada 17 rakaatan. 17 rakaat. Pertama, rakaatal fajri, 2 rakaat fajar.
Berarti apa? Sebelum subuh. 2. Tuh, hitung dulu tuh. Catat nggak? 2. Wa arba'u qabla duhur. Qabla duhri. Yaitu 4 rakaat sebelum duhur. Udah berapa nggak? 6. Kemudian warakaatani dan 2 rakaat ba'dahu setelah duhur. Berapa? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Kemudian wa arba'u qoblal asr, 4 rakaat sebelum asar. Berapa enggak? Bro? 12. Serius. 2, 4, 6 tambah 2, 8. 8 tambah 4, 12. Oke. Sebelum asar, 4 ya. Kemudian warok atani ba'dal maghrib. Berarti kalau sampai sini, berarti kan setelah asar nggak ada sholat sunnah. Jadi kalau ada orang habis sholat asar kemudian berdiri sholat sunnah, ini salah. Tapi kalau dia berdiri setelah asar, belum tentu salah. Mungkin dia sholat jamak takhir. Paham ya? Jadi orang yang berdiri setelah asar untuk sholat sunnah, dia salah. Tapi orang yang berdiri sholat setelah asar belum tentu salah. Barangkali dia sholat jamak takhir. Jadi orang kalau ada yang berdiri setelah asar, kalau kamu pengen tahu salah apa enggak, tanyain sholat apa mas gitu. Tapi kalau kamu nggak nanya, jangan semena-mena untuk menyalahkan. Paham ya? Jadi jangan asal menuduh kalau kamu nggak tahu dia sedang ngapain. Tapi kalau kamu pengen tahu atau pengen memastikan, ya toh, silakan tanya. Jadi kalau di fajar itu ada sholat qobliyahnya, nggak ada ba'diyahnya, di duhur ada qobliyah dan ba'diyah, asar ada qobliyah nggak ada ba'diyahnya, kemudian selanjutnya warok atani minal maghrib, 2 rakaat sholat maghrib, warok atani ba'dal maghrib, maaf, warok atani ba'dal maghrib, berarti sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Jadi berapa enggak? 14. Kemudian wasalah su ba'dal isya, dan setelah isya itu ada 3 rakaat. Berapa? Orang. Berolas tambah loro 14, 14 tambah telu. Piro? 7. Di mana yutiru biwahidatin min huna, ditambahkan, ya maksudnya adalah 3 itu apa? 2 rakaat ba'da isya, kemudian ditambahi witir 1. Nah, ini yang kemudian disebutkan oleh Nabi SAW, siapa yang bisa menjaga ini, maka akan dibangunkan setiap dia menyelesaikan ini dalam sehari semalam, 1 istana di surga. Silakan bangun istanamu atau rumahmu di surga sebanyak mungkin. Nanti jadi apa? Pemilik banyak istana di surga. Ya, diulangi ya. Yang pertama 2 rakaat sebelum fajar, 4 rakaat sebelum duhur, ya, kemudian 2 rakaat setelahnya. Nanti duhur itu ada ba'diyah dan qobliyah. Kemudian 4 rakaat sebelum asar, ya. 4 rakaat sebelum asar, setelahnya nggak ada. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, ya. Kemudian 3 rakaat setelah isya, ya. Di dalamnya ada sholat witir 1. Berarti sholat sunnahnya 2, kemudian sholat witirnya 1. Dia memasukkan witir di situ ya. Baik, kemudian an-nawafilu al-mu'akkadat, sholat-sholat sunnah yang ditekankan, sunnah mu'akkad maksudnya. Wasalasu nawafilu al-mu'akkadat, ada 3 sholat nawafil, sholat sunnah yang ditekankan, yaitu pertama sholatul lail, sholat malam, ya. Wassolatul duha, dan sholat duha, wassolatul tarawih, dan sholat tarawih. Jadi beliau termasuk yang sudah menghukumi keberadaan sholat tarawih, karena ada orang yang berpendapat sholat tarawih ini nggak usah, ya, 10 tahun saja. Ya, ternyata beliau masukkan sholat malam ada sendiri, kemudian sholat tarawih ada sendiri. Jadi orang Islam, apalagi yang mengaku madhab Syafi'iyah, ya harus sholat tarawih. Jangan kemudian, nggak usah tarawih, engkau tahajud dewi.
Tahajudnya enak sendiri, taruh sendiri. Kemudian surutus sholah, syarat-syarat sholat, fadl, pasalnya, wasaro itu sholah dan syarat-syarat sholat, qoblat dukhuli fiha khamsatu asya, yaitu sebelum mendirikannya, sebelum masuk waktu sholatnya, yaitu ada 5 hal, yaitu toharotul a'dha minal hadasi wan najasi, yaitu membersihkan anggota badan dari najis-najis dan hadas itu. Berarti anggota badan semuanya. Misalnya, kita punya anggota badan leher itu, keleletan kotoran orang di leher. Kan wudhu nggak sampai ngusap leher kan? Nah, jadi maksudnya kayak gitu. Jadi dimanapun kalau kamu sadar ada anggota badan yang kena najis, walaupun itu bukan anggota yang kena apa namanya yang harus dibersihkan pakai wudhu, maka itu najisnya disingkirin dulu. Disingkirin itu juga cuma dibuang, tapi kalau ada bekasnya dilapilah, apa mandilah, apa-apa gitu. Kemudian wasatrul aurah, termasuk syarat dalam sholat adalah menutup aurat. Jadi kadang ada tuh laki-laki, ya perempuan ya bisa, tapi ini saya pernah lihat laki-laki, karena kalau perempuan sholat kan saya nggak tahu. Jadi dia ada di sebelah belakang, jadi kita nggak tahu. Ada laki-laki nih, pakai bajunya kecil gitu kan, orangnya agak semok gitu, agak apa ya semok ya, agak gendut lah gitu. Nah, terus bajunya kecil, bagian bawahnya, ujung bajunya itu pendek, nggak panjang gitu loh. Nah, jadi dia pas posisi sujud yang sering kelihatan karena saya di belakangnya itu. Pas posisi sujud itu bajunya ketarik ke depan. Akhirnya pantatnya kelihatan. Nah, kayak gitu sholatnya nggak sah ya. Karena di sini bahasanya adalah satrul aurah, nutup aurat. Bilibasin tohirin dengan baju yang suci. Oh, udah nutup aurat nih, udah pakai gamis bener gitu kan. Tapi di gamisnya ada kotoran anjing gitu. Keleletan kotoran anjing ya. Sholatnya nggak salah. Ya. Berarti harus pulang? Iya. Ulangnya pakai baju yang tadi itu? Ya nggak boleh. Bajunya harus diganti. Atau bajunya yang kena najis, najisnya disingkirin, terus bekas najisnya itu dicuci, nah, baru dia bisa sholat pakai itu. Kemudian wal wuqufu ala makani tohir, dan dia berada di atas tempat yang suci. Sholat dia, tapi kemudian sholatnya di atas mobil, tangki, penyedot WC, ya, nggak boleh. Apa yo enek ya? Barangkali sopir mobil tangki penyedot WC, nah, dia terjebak macet gitu kan, terus dia pengen sholat nyari tempat nggak ada, keluar yo bahaya, akhirnya dia sholat di atas mobil tangkinya. Kalau emang mobil tangkinya kena cipratan-cipratan ya nggak boleh. Atau mungkin misal lagi nih ya, kan ada toilet umum tuh suka ada yang jaga toh. Nah, penjaga toilet umum ini karena toiletnya rame gitu kan, wah ditungguin kok nggak sepi-sepi karena rest area gitu, terus dia mikirnya nek tak tinggal nanti yang masuk pada nggak bayar, akhirnya dia sholat di situ gitu kan, sedangkan orang keluar masuk dari WC gitu, ini nggak boleh juga. Maka harus kita pahami tempat-tempat najis itu. Makanya di sini dibahasakan termasuk syarat sholat adalah berada di tempat yang suci. Gitu. Kemudian wal ilm bidukhulil waqt, ya, mengetahui masuknya waktu yang tadi itu, yang di atas tadi itu. Ini udah sholat apa ya? Ini sholat apa ya? Dan kebalik-balik itu. Mas, kamu kok sholat 3 rakaat ini? Nah, iya, aku sholat maghrib. Nah, ini kan masih asar. Oh iya toh. Berarti apa? Sholatnya sah apa enggak? Sah apa enggak? Habibi? Nah, turu lah Pak. Cuci muka sana. Sah apa enggak, Jar? Woi. Kan ini pertanyaannya, ini kan permasalahan syarat sholat. Nah, salah satu syarat sholat adalah masuknya waktu. Nah, kamu sholat maghrib pas waktu asar gimana? Sah apa enggak? Tinggal dia dan tidak gitu loh. Tidak. Ini belum ngitung duit 1 triliun loh, baru ya dan tidak. Nah, mau jawab iya ya tinggal tak jawab salah, dan jawab tidak ya berarti benar. Gitu loh ya. Jadi apa yang disyaratkan di sini kalau dilanggar berarti sholatnya enggak sah. Kemudian dua istiqbalul kiblah, harus menghadap kiblat. Kita orang Indonesia kiblatnya ke barat. Nah, kok ini sholatnya madhep ngidul, sah apa enggak Safi? Enggak, kalau disengaja. Nah, tapi kalau dia misalnya, saya pernah di hotel ya di mana Jepang ya. Karena kalau hotel Indonesia kan masih ada tuh arah kiblat, arah kiblat. Nah, di hotel di Jepang nggak ada kayak kiblat-kiblatan, mereka nggak sholat. Nah, ternyata kita salah nih.
madhab kiblatnya. Tapi kita nggak tahu. Kita udah berusaha ngecek gitu kan. Nah, kemudian singkat cerita kita ngobrol sama temen lah. Saya nanya, kamu sholat madhab mana? Madhab jendela itu. Itu berarti madhab ke selatan itu. Iya toh. Oh, nggak tahu. Dan itu sudah berlalu gitu kan. Jadi ya nggak usah diulang. Tapi kalau kemudian masih ada waktunya, pas nanya itu masih ada waktunya, ya boleh diulang. Walaupun juga nggak wajib untuk diulang. Gitu ya. Jadi kalau menyengaja salah, ya salah. Berarti sholatnya nggak sah. Gitu. Kemudian wa yajuzu tarkul kiblah fil halataini. Dan boleh meninggalkan madhab kiblat ya toh, dalam kondisi dua hal, yaitu apa? Fisidatil khauf, pada saat suasana sangat menakutkan. Kayak gimana? Sekarang tuh Palestina sama Israel, dier gitu kan. Nah, orang Palestina kan posisi ketakutan tuh, lari-lari ke sana kemari. Nah, dia sholat dalam kondisi pokoknya sebisanya gitu kan, itu nggak apa-apa. Wa fin nafilah fil safar, dan dalam sholat nafilah saat safar. Jadi safar itu sholatnya sholat sunnah, maka bisa sholat semadep-madepnya. Jadi misal naik mobil, naik bis, naik kereta, Allah Akbar, keretanya madep timur ya nggak apa-apa. Ala rohilah itu pada saat kemudian di atas kendaraan. Artinya apa? Dalam konteks safar zaman dulu dan sholat wajib suruh nyari kiblat dan suruh berhenti. Cuma sekarang apakah bisa kayak gitu? Maka ya sunahnya kalau kemudian kita naik kereta, bagusnya sholat wajib jangan di kereta. Kalau bisa tuh sebelum naik kita selesai sholat wajib dulu, atau sholat wajibnya di jamak takhir ketika selesai kendaraannya sampai tujuan. Kalau memungkinkan. Tapi kalau perjalanannya jauh banget, misal dari Indonesia ke Saudi, butuh waktu 9 jam, ini kan nabraki waktu sholat, berapa sholat kan, mau nggak mau harus sholat di atas gitu kan. Ya sudah, usahakan menghadap kiblat kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah bismillah sholat gitu. Dan enaknya tuh kalau kemudian pesawat Indonesia menuju Saudi itu kan pasti menuju arah kiblat gitu, paham nggak? Kecuali dia arah yang lain, ke arah sebaliknya, ini pasti menjauhi arah kiblat. Wallahu ta'ala alam. Kemudian arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Wajibnya sholat yaitu apa? Wa arkanus sholat sama niyata asar ruknan itu. Ada 18 rukun, yaitu an-niyah. Sholat itu perlu niat, dan niat nggak perlu dilafalkan. Kemudian wal qiyam, berdiri, ma'al qudrah, sesuai dengan kemampuan. Artinya kalau mampunya berdiri silakan, mampunya duduk silakan. Dalam sholat wajib harus semampunya. Tapi dalam sholat sunnah, misal kamu mau sholat malam, bisa berdiri, nggak dalam kondisi sakit kalau berdiri, dan kamu pengen duduk, nggak apa-apa. Tapi kalau sholat wajib, orangnya bisa berdiri, ya wajib berdiri. Tapi kalau yang benar-benar nggak bisa berdiri, silakan duduk. Oh bisa pas berdirinya, tapi pas rukuknya nggak bisa, ya berarti berdiri dulu, ada kursi di belakangnya, pas rukuk dia duduk. Oke ya, jadi berdiri itu wajib ya dalam sholat sunnah. Maaf, dalam sholat wajib itu wajib dan termasuk rukun bahkan. Kemudian wa takbiratul ihram, dan takbiratul ihram ini wajib, ini sebagai pembuka sholat. Jadi kamu kalau masbuk imamnya sedang sujud, ya jangan langsung sujud. Tapi takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, terus sujud. Allahu Akbar, terus Allahu Akbar lagi sujud. Ada kondisi dua orang yang salah, yaitu apa? Begitu nyampe dia Allahu Akbar, bukan takbiratul ihram, tapi Allahu Akbar langsung sujud, salah. Atau kemudian dia mendapati imam sujud, dia nungguin imamnya saya berdiri, itu ya salah, gitu kan? Kenapa? Innama ju'ilal imam liyu'tamma. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi begitu kamu dapat sujud, ya kamu harus sujud. Cuman karena kamu masbuk sebelum sujud takbiratul ihram. Itu ya. Kemudian wa qiraatul Fatihah. Dan termasuk rukun dalam sholat adalah membaca Al-Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim ayatum minha. Dan beliau ya Abu Suja rahimahullah berpendapat bahwasanya bismillah itu bagian dari ayat surat Al-Fatihah. Ini nanti ada khilaf ulama ya, ada yang mengatakan enggak, ada yang mengatakan iya. Nah, Abu Suja termasuk yang menganggap bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Sehingga kamu kalau baca Al-Fatihah dalam sholat harus ada bismillahirrahmanirrahimnya. Tinggal nanti soal banter atau enggak banter itu bagian dari khilafiyah. Kalau kita masuk di dalam kitab akidah Imam Sufyan As-Sauri, dimasukkan dalam akidah di situ bahwasanya membaca Al-Fatihah secara sir itu lebih utama daripada. Artinya jahar dan sir tetap harus baca Al-Fatihah.
Jadi kamu kalau kemudian terlambat, ya toh, kemudian imamnya udah sujud atau udah rukuk, ya toh, berarti dalam konteks rukun ini, berarti kan kamu nggak bisa baca Al-Fatihah, kamu harus mengoyak dia rukuk atau sujud, maka kamu kehilangan satu rakaat. Dipahami loh dengan benar, karena ini setiap orang tuh harus sholat gitu loh, wajib sholat, sehingga terkait tata cara sholat ini orang tuh harus paham. Kemudian warruku waktu makninah ini fihi. Nah, orang sholat itu rukunnya itu ya rukuk dan tumak ninah. Tumak ninah itu dalam posisi nyaman, nggak terburu-buru, gitu. Nggak terburu-buru kabur. Gitu. Loh, tapi prosesnya mulas banget ya, diselesaikan, batalin sholat silakan selesaikan, daripada kamu berusaha tumak ninah tapi pikirannya enggak gitu kan. Ya, maka diselesaikan. Makanya nanti dalam beberapa hadis itu disebutkan ketika ada makanan terhidang makan dulu gitu, baru kemudian silakan sholat. Kemudian warrafu, dan kemudian apa namanya, warrafu wal i'tidal. Salah ini, bukan rafu ya. Rukuk dan tumak ninah sudah. Kemudian warrafu wal i'tidalu wa tumak ninah fihi gitu. Jadi apa namanya? Setelah rukuk kemudian dia berusaha untuk berdiri gitu, mengangkat kepalanya. Kemudian di situ dia i'tidal dan dilakukan secara tumak ninah. Nah, tumak ninah ini maksudnya ya tenang gitu, nggak keburu-buru, dan dia untuk mencapai tumak ninah ini ya bacaannya dibaca yang benar gitu. Jangan subhanarabbiyal adzim, subhanarabbiyal adzim, subhanallah. Jadi pas sambil jalan Allah akbar subhanarabbiyal adzim, enggak ya. Diselesaikan dulu bacaannya, 1, 2, 3, kemudian i'tidal, baca, terus bacaan i'tidalnya dibaca dengan baik sampai Allahu liman hamidah gitu kan. Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Allah akbar. Subhanarabbiyal a'la. Subhanarabbiyal a'la. Allah akbar. Enggak ya. Jadi pelan-pelan gitu. Nah, itulah pelan-pelan, santai, slow, itulah tumak ninah itu kayak gitu. Kemudian wasujudu wa tumak ninah, sujud juga dalam kondisi tumak ninah gitu. Wal julusu baina sajadaini, duduk di antara dua sujud. Wa tumak ninah juga. Jadi tumak ninah itu selalu dimasukkan sebagai rukun. Artinya orang yang terburu-buru sholat itu berarti nggak tumak ninah, nggak menyelesaikan rukunnya, berarti sholatnya batal. Makanya kalau ada orang sholat tarawih ya 23 rakaat ngebut cuma 7 menit gitu kan. Dolin amin Allah akbar. Naik lagi, ya Allah 5 menit, Allah akbar. Itu sholatnya batal. Gitu ya. Mau itu dilakukan oleh orang ini, orang itu, organisasinya ini atau itu, kita nggak lihat itunya. Yang kita lihat itu tumak ninahnya. Nah, kalau nggak tumak ninah berarti sholatnya batal. Kenapa? Karena tumak ninah adalah arkanus sholat, rukun-rukunnya sholat. Jadi jangan, wah aku tak sholat melu baik, melu pak EKW 23 rakaat 7 menit. Yang apa? Ya karo olahraga. Nah, ini enggak benar ya. Sholat ya sholat, olahraga ya olahraga. Kemudian wal julusul akhir, yaitu duduk yang terakhir, wa tasyahudu bi, dan membaca tasyahud di belakangnya, di dalamnya. Nanti tasyahud akhir ya. Kemudian wassalatu ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bersolawat kepada Nabi SAW fi, dan bersolawat pada saat tasyahud itu termasuk rukun menurut madhab al Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Matan Abu Suja. Kemudian wa taslim al awal, salam yang pertama itu yang wajib, salam keduanya nggak wajib. Tapi kalau kita bisa dua-duanya, alhamdulillah, berarti yang kedua dihitung sunnah. Wa niyatul khuruj minas sholah, dan niat keluar untuk sholat, artinya sholat sudah selesai. Kemudian wa tartibul arkan ala mazakarnahu, yaitu kemudian tertib dalam menjalankan rukun-rukun sebagaimana yang kami sebutkan di atas tadi. Ya, jadi kalau ada orang salam sekali dok, assalamualaikum, terus habis itu dia nggak minggu lagi, nggak noleh lagi ke kiri, terus dia sudah selesai terus pergi, maka sholatnya sudah sah menurut mazhab al Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Matan Abu Suja. Gitu ya. Jadi ini enak kalau udah belajar tuh enak. Nah, sholawat kepada Nabi SAW termasuk rukun juga. Jadi kalau ada orang tasyahud kemudian nggak membaca doa yang di dalamnya ada sholawat, maka dia sholatnya tidak sah. Nah, tapi ini udah keblek banget itu. Jadi pas begitu tahiyat terakhir, assalamualaikum, assalamualaikum, nggak baca sholawat itu kan. Nah, berarti karena rukunnya
di dalamnya adalah yang ke-15-nya adalah sholawat, kemudian dia nggak baca, berarti sholatnya nggak sah. Ya berarti setelah buang air, entah kecil entah besar, dia harus kemudian balik untuk menyelesaikan atau bukan menyelesaikan, mengulangi sholatnya. Karena rukunnya nggak sah. Rukunnya nggak dilakukan. Wallahu ta'ala alam. Silakan kalau ada pertanyaan, dikirimkan di kolom chat. Kita masuk di sunanus sholah. Sholat sunnah. Wa sunanuha qabla dhuhuli fiha sayani. Sholat sunnah sebelum masuk ke dalam ibadahnya, yaitu ritual sholatnya, yaitu ada dua. Jadi apa namanya, sunnah-sunnah ketika mau sholat fardu, itu ada dua. Yang pertama al-adzan wal iqamah. Adzan dan iqamah itu disunahkan. Nah, berarti ini sholat fardu ya, konteksnya kan di atas dari sholat fardu. Berarti kalau sholatnya sholat id, perlu adzan sama iqamah enggak, Mas Angga? Kan sunnah sebelum masuk atau sebelum melaksanakan sholat fardu itu ada dua, yaitu adzan dan iqamah. Berarti pertanyaannya, kalau mau sholat id, perlu adzan dan iqamah enggak? Enggak, gitu. Wong kalimatnya jelas kok. Sunnahnya sebelum melaksanakan sholat wajib itu ada dua, yaitu adzan dan iqamah. Berarti kalau mau sholat id perlu adzan dan iqamah enggak? Enggak. Mau sholat tarawih perlu adzan dan iqamah enggak, Mas Syafi'i? Enggak. Gitu ya. Jadi kalau kamu nanti ada ustadz atau kiai yang nyuruh apa sholat tarawih kemudian komat mas gitu, nah, nggak ada gitu ya. Nah kan buat tanda biar orang-orang yang masih di rumah ke masjid gitu. Niat baik tapi dilakukan dengan cara yang salah itu nggak ada gunanya. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu an, ya, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi SAW, beliau bersabda, man amila amalan falaisa lahu amruna fahuwa raddun. Sapa wonge sing melakukan sebuah amalan yang nggak pernah kami perintahkan, nggak pernah kami suruh, maka amalan itu tertolak. Nggak ada pahalanya. Hati-hati. Kemudian wabak dan dukhuli fiha sayani. Dan setelah masuk dalam waktu sholat ada dua perkara yang disunahkan, yaitu apa? At-tasyahudu awal. Tasyahud awal ini disunahkan. Menurut, kali lagi, madhab Imam Syafi'i dalam kitab Matan Abu Suja. Yang wajib yang terakhir. Karena sifat sholat ada pembukanya yaitu takbiratul ihram, ada penutupnya yaitu tasyahud akhir. Di tengah-tengahnya sifatnya sunnah. Ini menurut Matan Abu Suja. Kemudian wal kunutu fis subhi. Nah, ini kunut dalam sholat subuh. Nah, ini bagian dari sunnah dalam kitab Matan Abu Suja versi fikih Syafi'iyah, kunut subuh. Sunnah. Artinya gini loh, ketika orang, taruhlah di Indonesia yang kunut subuh adalah orang NU, kemudian sholat di masjid orang Muhammadiyah yang nggak kunut, maka sholatnya sah. Jangan sampai meyakini kunut itu rukun, karena ada sebagian kaum muslimin yang meyakini kunut itu rukun. Jadi dia nggak mau sholat kalau imamnya nggak kunut. Salah. Sebaliknya, ya, sebagai orang yang nggak kunut, nggak melakukan kunut, gitu, ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena dalam madhab Imam Asy-Syafi'i dihukumi sunnah bukan wajib. Gitu. Jadi kalau enggak, ya nggak apa-apa. Gitu ya. Kemudian wafil witri finish fisani, gitu. Dan di waktu sholat witir pada pertengahan kedua min syahri Ramadan, ya, ini disunahkan untuk kunut menurut madhab Imam Asy-Syafi'i yang tertulis dalam kitab Matan Abu Suja. Jadi kalau kemudian Ramadan 30 hari anggaplah gitu, maka pada hari yang ke-16 sampai terakhir disunahkan ya dalam witirnya itu kunut. Kunut. Nah, yang kita lihat mereka yang kemudian kunut subuh pas witir sholat tarweh, yo nggak kunut. Mereka yang nggak kunut subuh pas witir tarweh, yo nggak kunut. Gitu. Tapi dalam pengamalan di Saudi Arabia yang bermadhab Hambali, itu dari Ramadan pertama sampai terakhir kunut witir. Gitu. Nah, itu artinya ada hal-hal yang nggak konsisten. Gitu. Kalau ngaku madhab Syafi'iyah dan mengacu kepada kitab Matan Abu Suja, ya harusnya kalau kunut subuh ya pas witir ya kunut juga gitu. Gitu ya. Jadi ini dimasukkan dalam sunnah. Jadi jangan sampai berantem, urusan sunnahnya berantem ya, jangan sampai gitu. Aku kunut. Wah,
contoh-contohan itu. Jangan. Aku nggak mau sholat situ karena ada kunut, ya salah. Aku nggak mau sholat situ karena nggak pakai kunut, ya salah. Gitu kan. Di sini dimasukkan dalam sunnah, bukan rukun. Ya, rukunnya yang tadi itu, yang di atas 18 tadi. Kemudian, wahai atis sholat. Sholatnya itu kayak gini loh, gitu kan. Wahai atuha, dan tata cara sholatnya, ada khamsatu asar khoslah. Gitu. Ada 15. Gitu. Yaitu raf'ul yadaini, yaitu mengangkat kedua tangan. Inda takbir al-ikhram, ketika takbiratul ikhram, wa indar ruku', pada saat ruku', wa indar raf'u fihi, dan ketika mau bangkit, wa indar raf'u minhu, bangkit darinya, yaitu itidal, mengangkat tangan semua, Allahu Akbar, mengangkat tangan, mau ruku' Allahu Akbar, habis ruku' mau naik kepalanya Allahu Akbar, gitu, tangan-tangan. Wa wada'ul yamin ala shimal, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, nggak boleh dibalik, yang dibalik ini keliru. Nah, kemudian yang nggak angkat-angkat tadi keliru. Kemudian wat tawajjuh, gitu. Dan kemudian membaca at-tawajjuh, ya, iftitah, ya. Pembukaannya iftitah. Kemudian wal isti'adzatu, dan kemudian ta'awud. Nah, jadi habis iftitah, gitu, Allahumma ba'id, terus kemudian ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian wal jahru fi maudu'ihi, dan kemudian keras pada saat sholat yang sesuai dengan kondisi kerasnya, yaitu maghrib, isya, subuh. Wal israru fi maudi'ihi, dan sholat sir juga pas waktu sholat sir, yaitu duhur, asar, juga sir, jangan dibalik-balik, gitu kan. Kemudian wat ta'min, dan kemudian mengucapkan amin, gitu kan. Wa qira'atus, ya takmin di sini disemakan sebagai ya mengucapkan amin. Kemudian wa qira'atus surah ba'dal Fatihah, dan setelah Al-Fatihah, berarti di sini setelah apa namanya? Setelah isti'adah di sini, setelah ta'awud, dia baca bismillah, kemudian baca Al-Fatihah. Ingat Imam Al-Qadhi Abu Suja memasukkan bismillah di dalam salah satu ayat Al-Fatihah. Jadi wajib pakai bismillah. Setelah walad dolin baru takmin, ya, membaca amin. Kemudian setelahnya qiraatus surah ba'dal Fatihah, membaca surat setelah Al-Fatihah. Kemudian wa takbirat inda raf'i wal khafdi, gitu. Kemudian bertakbir ketika bangun dan ketika turun. Jadi takbir ketika dari duduk mau dari sujud mau duduk, atau dari berdiri mau sujud, takbir. Tapi apa? Tidak mengangkat tangan. Ini madhab Imam Asy-Syafi'i. Madhab orang Syiah itu dari sujud dia mau duduk, dia angkat tangan juga. Allahu Akbar. Duduk dia. Posisi itu loh, sujud mau duduk di antara dua sujud, dia angkat tangan. Dan kamu lihat orang sholat kayak gitu, wah, ini orang Syiah. Kemudian wa qaul sami Allahu liman hamidah, dan ucapan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kemudian wa tasbihu fir ruku', ya, dan apa fir ruku' was sujud, gitu. Subhana rabbiyal a'la, kemudian subhana rabbiyal azim. Subhana itu tasbih. Dilakukan di dalam rukuk dan sujud. Itu kalau bacaannya subhana rabbiyal a'la dan kalau pakai bacaan yang lain berarti kan nggak ada tasbihnya, gitu kan, ya itu bisa sebagai pengganti. Tapi kalau kamu pakai yang itu ya nggak apa-apa. Kemudian wa wad'u al-yadaini, dan meletakkan dua tangan indal fakhidaini, di dua pahanya, fil julus. Jadi ketika duduk, tangan itu ditaruh di paha, bukan di apa namanya? Bukan ditaruh di samping, tapi ditaruh di paha. Kemudian ya basutul yusra, dan dia kemudian apa ini? Yabsutul yusra. Menghamparkan, yabsutu itu menghamparkan, al yusra, tangan kirinya. Jadi kalau posisinya tasahud, dan tangan kirinya itu dibuka, tangan kirinya. Kemudian waya kebadul yumna, dan kemudian bagian kanannya jarinya digenggam, gitu kan. Illa al musabbihatu, kecuali jari telunjuknya. Fa innahu yasiru biha mutasyahidan,
karena dia kemudian digunakan untuk bertasahud. Tasahud. Wal iftirasu fi jami'il jalasat. Pada semua duduk yang ada itu dilakukan dengan iftiros. Iftiros itu ya kaki belakangnya itu posisinya lurus gitu. Dua-duanya gitu. Kemudian wa tawarruku fil jalsatil akhirah, dan pada duduk yang terakhir dengan duduk tawarruk. Jadi kaki yang kiri itu masuk ke bawah kaki yang kanan gitu kan. Kemudian wa taslimatu as-saniyah, dan kemudian mengucapkan salam yang kedua. Ini menjadi rukunnya. Jadi ini tata cara sholat menurut madhab Imam Asy-Syafi'i yang tertulis di dalam kitab Matan Abu Suja. Baik, karena sudah jam 6, saya rasa saya cukupkan sampai di sini materinya. Silakan jika ada pertanyaan, silakan dikirimkan ke kolom chat. Kita akan bahas pertanyaannya.